Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di konten saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi untuk video kali ini saya mau memberikan pendapat saya dan juga melihat ya kekonyolan dari pionir gitu ya, yang menambang, sebenarnya bukan nambang ini airdrop ya, yang digadang-gadangkan koin kripto yang bernama Picoin akan listing gitu. Tapi listingnya kapan pun juga belum tahu gitu ya. Jadi di sini saya akan melihatkan kekonyolan dan juga pendapat saya mengenai yang terjadi sekarang di Pi Network yang menambang Picoin gitu ya. Jadi sekarang ini udah banyak nih terjadi barter di mana-mana gitu. Cuman ya pesan saya gitu ya, jangan sampai ya kalian halu selamanya gitu. Ya, kenapa seperti itu? Ya kalian simak aja. Oke, yang baru datang silahkan di-subscribe karena di channel ini membasmi yang namanya kebodohan, kehaluan, penipuan dan semacamnya yang akan menyesatkan kalian. Kali ini teman-teman ya, saya mau membahas mengenai Pi Network yang menambang, sebenarnya bukan nambang ya, airdrop ya, membagi-bagikan koin yang akan ya dikatakan cryptocurrency, yaitu Picoin ya. Jadi aplikasi ini gitu ya, namanya Pi Network teman-teman. Oke, kita mulai dari kekonyolannya ya. Di sini saya mau memperlihatkan ini nih. Nah, postingan dari seseorang di grup Pi Network Indonesia ya, dari Ruli gitu ya. Di sini dia langsung buat postingan nih. 10 Bitcoin sama dengan 1 Pi. Seakan-akan sepertinya Pi Coin itu mengalahkan Bitcoin. Gitu, karena Bitcoin sekarang harganya mungkin di berapa ya? 300 juta ya kalau nggak salah saya teman-teman ya. Jadi seakan-akan ini kayak Picoin ini mengalahkan Bitcoin, rajanya cryptocurrency. Gitu. Logikanya gini. Ya, faktanya bukan logikanya. Faktanya Picoin ini belum ada harganya. Ada harganya karena diakui dari atau berdasarkan konsensus global. Ya, pengakuan dari pionir-pionir di seluruh dunia. Jadi, harga Pi itu belum jelas. Kenapa? Picoin itu belum ada di market exchange kripto manapun. Baik itu yang terbesar seperti Binance belum listing. Jadi ini belum listing di market cryptocurrency untuk Picoin. Jadi harganya belum tentu seperti konsensus global. Ya, jadi untuk pernyataan ini menurut saya kekonyolan gitu ya, yang menganggap 10 Bitcoin sama dengan 1 Pi. Mimpi gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada kayak petir ya, salam petir dari Bandung katanya ya. Jedar gitu. Semoga yang ada di grup ini lulus KYC semua ya. Aplikasinya belum tentu aman ya untuk Pi Network. Kalian sudah melakukan KYC. Takutnya nanti ya proyek dari Picoin ini itu tidak listing di market kripto. Ini data kalian yang ada di sini itu sangat berbahaya. Ya, data kalian itu bisa disebarkan atau diperjualbelikan. Gitu, karena kayak KTP, kayak dokumen yang lain, kalau kalian serahkan ke orang yang tidak bertanggung jawab itu takut disalahgunakan. Gitu, seperti ATM, KTP dan berbagai hal yang lainnya itu kalian jangan asal-asal nge-share, jangan asal-asal dipoto gitu. Nah, gitu ya. Berikutnya di sini ada postingan yang ini nih. Ya. Dari Pi Network Garuda. Oke. Postingannya seperti ini.
Anda tidak perlu begitu banyak koin Pi di masa depan. Saya pikir 10 Pi sudah cukup untuk Anda, katanya seperti itu. Nah, gini teman-teman. Picoin ini harganya masih sesuai konsensus global. Ya, belum listing di market cryptocurrency. Kalau dia listing pun harganya belum tentu sesuai konsensus global. Bisa jadi ya. Bisa jadi harga 1 Pi itu di bawah 1 rupiah, bisa jadi. Bisa jadi teman-teman. Ya, 0,0001 rupiah bisa jadi. Jadi kita anggap 1 rupiah aja lah ya. Kalau listing gitu ya, bukan maksud merendahkan, cuman ya jangan terlalu halu gitu. Oke lah, anggap 1.000 aja lah. 1.000 ataupun 10.000, oke lah 10.000 lah ya. Di harga di 1 Pi. Ya. Ketika listing harganya sekitar 10.000. Otomatis yang kalian pikirkan ya, yang kalian halukan selama ini ya, untuk katanya masa depan cuman butuh 10 Pi yang katanya diiming-imingi jadi miliarder, kalian cuman dapat 100.000. Karena 10 Pi anggapan saya tadi itu 1 Pi-nya adalah 10.000 gitu. Jadi jangan terlalu halu dulu teman-teman. Ya, jangan terlalu halu dulu. Ya, kalau kalian mau airdrop di network itu bagi saya nggak salah. Cuman ya cara kalian saja yang salah. Ketika kalian seperti mengagung-agungkan ya koin ini sampai kalian bisa nukar ya ke ataupun barter. Nah, itu yang salah. Itu yang salah gitu. Karena Bitcoin itu sesungguhnya itu belum punya nilai sesuai market cryptocurrency. Karena kan Pi Network ini katanya akan menjadi koin kripto, tapi dia belum listing. Cuman pengakuan dari pionir-pionir saja, konsensus global untuk harga yang sekarang. Gitu. Itu masukan dari saya untuk kalian yang terlalu halu. Gitu. Jangan halu teman-teman ya. Coba berpikir untuk ke depan. Nah, di sini ada nih ya dari Bang Titus di grup MAP ya, anti Ponzi, yang nge-share postingan orang yang menukarkan. Ini nukarkan motor ya. Nukarkan motor PCX ya. Dengan harga konsensus 314.000 US dollar. Oke. Jadi takutnya ya, yang punya motor itu dapat Bitcoin, yang motornya udah diserahkan kepada yang punya Bitcoin, takutnya yang megang Bitcoin itu sampai tahun-tahun berikutnya itu nggak akan listing tuh di market cryptocurrency. Ya, motor dia udah dia kasih ke orang, Bitcoinnya nggak ada gunanya. Gitu ya, bahkan ada yang sampai tukar ke mobil. Ada yang belikan ke mie ayam. Itu yang punya mie ayam, itu dia dapat Pi. Pi ini nggak bisa diapa-apain. Gitu teman-teman. Ya, jadi ada yang tukar pakai mobil gitu ya, kena tergiur gitu. Karena mungkin yang punya mobil ini tergiur gitu ya. Karena sesuai konsensus global, Pi ini katanya 314.000 US dollar ya. Terus ditukar dengan mobilnya cuman harga, bukan cuman ya, sekitar ya. Kalau cuman ya saya belum punya juga tuh Pajero gitu ya. Jadi ditukar dengan harga Pajero yang mungkin harganya sekitar 500 jutaan. Jadi tergiur nih yang punya mobil dengan harga Pi yang senilai 300 juta dengan melayangkan mobilnya cuman 500 juta. Jadi takutnya ya, kehaluan yang punya mobil itu Pi-nya nggak akan bisa diapa-apakan untuk selamanya. Takutnya seperti itu. Oke. Ya, jadi istilahnya kayak dia ya beli mobil menggunakan Bitcoin. Yang dapat Bitcoin itu saya wanti-wanti ya,
Takutnya Picoin itu nggak bisa digunakan untuk selamanya. Mobil kalian udah kalian kasih, cuman harapan-harapan palsu dan halusinasi yang selama ini kalian rasakan gitu. Nah, di sini ada lagi nih. Apa ya? Ini ada acara kopdar ya. Dan salah satu pionir menjual Honda Vario seharga 12 juta dibarter dengan 0,0025 sekian pi. Saya nggak tahu nih ini totalnya berapa. Jadi yang saya takutkan, ini anggap saja nih, yang warna merah ini adalah orang yang punya Picoin. Yang warna hijau ini yang punya motor. Gitu. Yang merah punya Picoin, yang hijau punya motor. Jadi yang hijau sudah memberikan motornya ke sini, ke yang merah. Itu yang merah ini mendapatkan yang namanya Picoin. Maksudnya yang hijau ya, yang hijau dapat Picoin dari yang si merah. Ya, yang si merah sudah memberikan Picoin dia ke yang hijau. Yang hijau sudah memberikan motornya ke yang si merah. Takutnya ya, ini yang hijau Picoinnya sampai kapanpun nggak akan bisa diapa-apain. Itu salah satu bisa dikatakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh si merah. Gitu, karena yang si hijau ini merasa rugi. Si hijau merasa rugi karena dia sudah memberikan motornya kepada yang si merah. Udah kehilangan motor lah istilahnya. Jadi untuk penipuannya itu dilakukan oleh pihak P-Network dan si merah. Kalau dikatakan si merah ini penipuan, itu bisa saja. Gitu teman-temannya. Jadi jangan asal-asal nukar dulu. Gitu. Ya. Di sini ada nih prinsip barter ya. Barter nih. Di sini kalian bisa baca ya definisi barter. Kan katanya P-Network ini sistemnya barter ya untuk bisa dapat mobil dan yang lain-lain. Nah, barter secara arti kata adalah sistem transaksi berupa pertukaran antara barang dan jasa. Gitu, barang dengan barang, jasa dan jasa, seperti barang dan jasa atau sebaliknya gitu katanya gitu. Jadi barter itu menurut saya adalah pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan jasa ataupun sebaliknya. Tidak ada barter itu menggunakan mata uang, baik itu yang seperti uang rupiah ataupun cryptocurrency. Tapi di sini katanya Picoin itu adalah seperti aset mata uang digital, yang artinya itu seperti rupiah juga, cuman dia berbasis koin ya. Jadi istilahnya itu seperti pembayaran, bukan penukaran barang. Nah, di sini apa hukum ya? Hukum membeli barang dengan cryptocurrency. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas sistem pembayaran dengan sangat tegas menyatakan cryptocurrency dalam bentuk apapun tidak sah sebagai alat pembayaran. Contoh seperti Bitcoin, Ethereum, bahkan sampai Pi yang belum tentu harganya berapapun ya, itu belum dianggap sebagai alat pembayaran dan diharamkan secara tegas di negara Indonesia untuk tidak menggunakan koin kripto, baik itu Bitcoin, Ethereum, sampai Pi pun digunakan untuk alat pembayaran. Karena alat pembayaran yang sah yang diakui adalah rupiah di Indonesia. Jadi misalnya kalian bayar dengan dolar, itu tidak sah. Karena yang sah hanya rupiah. Itu sesuai dengan peraturan negara. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman itu melanggar, ini ada beberapa hal yang akan teman-teman hadapi. Seperti teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin PCP,
Terus penjara dan denda. Oke, yang nomor 4 yang lebih ngeri. Oke, jadi ada sanksinya ketika kalian menggunakan alat pembayaran sebagai selain rupiah. Karena kan menurut saya ini kalau Picoin ini bukan sistem barter tapi sistem pembayaran yang digunakan menggunakan Picoin. Jadi bukan sistem barter. Barter itu adalah barang dengan barang. Nah, di sini teman-teman, saya bisa mengilustrasikan sekali lagi ya supaya kalian tidak halu. Di sini ada seseorang yang pakai baju merah ini mempunyai Picoin. 1 Picoin kita anggap. Nah, yang si hijau ya atau yang bertopi hitam ini punya mobil. Ya, mobil. Nah, dia yang hijau ataupun yang merah lah. Yang merah ini ngebet, pengen mobil. Pengen mobil dari yang si hijau. Gitu, ya. Dan si hijau ini belum tentu seorang pionir. Namun dengan paksaan dari si merah agar dia bisa dapat mobil ini, mau itu Pajero atau Avanza atau apalah, dia mau mengajak orang ini untuk bergabung menjadi pionir. Dan kita anggap orang ini maulah untuk bergabung ke P-Network. Nah, di sini terjadilah barter. Yang merah ini memberikan koin dia ke yang hijau. Yang hijau ya memberikan mobilnya ke yang si merah. Terus yang ini sudah memiliki 1 Picoin ya, yang katanya harganya 4,6 miliar rupiah atau sekitar 314 ribu juta ya, 314 juta ya, sesuai konsensus global. Takutnya koin ini sampai kapanpun nggak akan listing. Jadi yang hijau ini merasa tertipu. Kalau ia pun listing, harganya belum tentu sesuai harga di konsensus global. Gitu, bisa jadi ya harganya di bawah 5.000 rupiah. Sehingga 1 Picoin dia itu seharga 5.000 rupiah. Mobil udah dilepas sama si ini. Ya, bisa saja yang ini dikatakan seorang penipu. Ya. Jadi takutnya P-Network ini menjadikan kalian seorang penipu. Ya, takutnya seperti itu. Buat kalian yang udah nambang. Itu takutnya seperti itu. Cuman ya, kalau kalian berharap dia listing juga, ya saya juga pengen ya P-Network listing. Cuman ya, belum tentu harganya sesuai dengan konsensus global. Ya, jadi teman-teman hindarilah kehaluan ya. Karena belum tentu Picoin yang harganya sesuai konsensus global itu terbit di marketplace ataupun di exchange crypto itu sesuai dengan yang konsensus global. Bisa jadi dia turun seturun-turunnya. Dan kalian yang udah barter itu kalian merasa dirugikan. Itu. Oke, itu saja pembahasan yang kali ini. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham silahkan berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.